Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Windy Aulia dengan NIM 403, yang kedua Sahrul Yuda Tama dengan NIM 408, yang ketiga Muhammad Septian Eminur Iza dengan NIM 434, yang keempat Muhammad Hisyam Mulhaq dengan NIM 448, yang kelima Devi Sanjia dengan NIM 457, yang keenam Dian Prasetyo Utomo dengan NIM 460. Di sini kami akan mempresentasikan tentang transisi dan siklus pengembangan elektronik commerce di perusahaan. Mengimplementasikan sebuah sistem e-commerce tidak semudah atau sekedar mempergunakan sebuah perangkat aplikasi baru, namun lebih kepada pengenalan sebuah prosedur kerja atau transformasi bisnis. Tentu saja, perubahan yang ada akan mendatangkan berbagai permasalahan, terutama yang berhubungan dengan budaya kerja dan relasi dengan rekan maupun pelanggan. Sistem e-commerce melibatkan arsitektur perangkat lunak dan perangkat keras yang akan terus berkembang sejalan dengan kemajuan teknologi, sehingga strategi pengembangan dan penerapannya pun akan berjalan seiring dengan siklus hidup perusahaan. Dalam mengembangkan sistem e-commerce-nya, perusahaan diharapkan mengembangkan secara perlahan dan bertahap. Hal ini bertujuan untuk menurunkan tingginya resiko kegagalan implementasi yang dihadapi oleh perusahaan. Berikut ini merupakan diagram strategi pengembangan e-commerce secara evolusioner. Sosialisasi visi e-commerce. Mensosialkan visi e-commerce di perusahaan dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pelatihan formal, diskusi atau rapat bulanan, seminar, diskusi dan tanya jawab, dan lain sebagainya. Visi e-commerce ini harus pula disosialkan di kalangan rekanan bisnis dan para pelanggan, karena walau bagaimanapun mereka semua akan merupakan bagian yang secara langsung atau tidak langsung akan memiliki pengaruh dalam pengembangan dan implementasi e-commerce. Langkah selanjutnya, melakukan koordinasi antara berbagai pihak yang akan membangun sistem e-commerce bersama perusahaan terkait. Pihak-pihak tersebut misalnya rekan bisnis seperti pemasok dan distributor, vendor teknologi informasi, pelanggan, bank, penyediaan jasa kartu kredit, pihak asuransi, dan lain sebagainya. Tujuan dari koordinasi ini adalah pengembangan sebuah kerangka kerjasama yang disepakati bersama, sehingga dalam perjalanan implementasinya, e-commerce tidak mendapatkan gangguan yang berarti. Seluruh pihak-pihak dalam konsorsium ini harus menyadari bahwa mereka semua berada dalam sebuah ekosistem e-commerce, di mana sistem yang ada baru akan berjalan secara baik jika masing-masing komponennya memiliki kinerja yang baik sesuai dengan fungsinya masing-masing. Penggabungan proses bisnis beberapa perusahaan dengan menggunakan kerangka e-commerce tidak sekedar menghubungkan dari divisi ke divisi lain dengan menggunakan perangkat telekomunikasi dan komputer, tetapi lebih jauh merupakan usaha membentuk sistem bisnis yang lebih besar dan luas, internetworking. Pemahaman mengenai perilaku sebuah sistem yang terdiri dari berbagai komponen arsitektur yang saling terikat dengan integritas merupakan hal yang mutlak yang harus dikuasai oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap sistem. Tahap ini memiliki tujuan untuk mengadakan suatu analisis terhadap hal-hal pokok yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar bisnis setelah lingkungan kerjasama baru antar perusahaan terbentuk. Misalnya seperti menentukan model bisnis yang akan diterapkan di dalam e-commerce, terus mendefinisikan segmen pasar dan tipe pelanggan yang akan menjadi target. Nah, selanjutnya menyusun kebijakan atau peraturan pembelian melalui internet bagi pelanggan.
Kemudian membagi tugas dan tanggung jawab antar berbagai pihak yang bekerjasama. Terus mengusulkan berbagai biaya dan keuntungan dari model bisnis baru tersebut dan lain-lain sebagainya. Tahapan berikutnya adalah menentukan proyek pencontohan atau proyek awal, pilot proyek, yang akan diuji coba dan diimplementasikan. Prinsip don't run before you can walk merupakan pedoman pemikiran yang biasa dipergunakan dalam skenario implementasi teknologi informasi secara evolusi ini. Diharapkan dari pilot proyek ini dapat dilihat seberapa feasible konsep-konsep model bisnis yang telah direncanakan dapat memenuhi objektif yang digendaki. Berdasarkan hasil evaluasi dan fakta yang terjadi selama pilot proyek dirancang dan diimplementasikan, berbagai perbaikan konsep dilakukan dan dimatangkan. Pembentukan tim penanggung jawab program pengembangan dan implementasi e-commerce yang harus diperhatikan oleh manajemen perusahaan adalah suatu kenyataan bahwa tim penanggung jawab pengembangan dan implementasi e-commerce tidak hanya harus terdiri dari mereka yang memiliki kompetensi dan keahlian yang memadai, tetapi mereka haruslah merupakan pekerja-pekerja waktu penuh full-time, atau dengan kata lain, mereka tidak boleh terpecah fokusnya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan lain di dalam perusahaan. Di dalam perkembangannya, inisiatif-inisiatif baru akan terjadi dan secara natural akan kembali ke siklus analisa kesempatan bisnis e-commerce, Enterprise Assessment. Dalam kerangka inilah evolusi secara perlahan-lahan akan terjadi dan e-commerce akan berkembang dari satu tahap ke tahap berikutnya.